sebagaimana yang dikatakan Zunnuni Al-Misri rahimahullahu ta'ala, yang dikatakan Syekh Az-Zun Al-Misri yang mudah-mudahan Allah merahmati beliau, li ahadi talamizati, kepada salah seorang muridnya, in qadarta, apabila engkau mampu, ala bazli ruhi, untuk mengorbankan ruh kamu, fata'ala, maka lakukanlah yang aku perintahkan. Wa illa, dan kalau kamu tidak sanggup, fala tastaghil, maka janganlah kau menyibukkan diri biturohati, ya, untuk meniru, untuk mengikuti jejak asufiyati, orang-orang sufi. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan ini sudah kita masuk kajian yang sangat mendalam. Maka kalau kita sudah masuk ke dunia tasawuf, dunia sufi, maka satu yang harus kita tekankan adalah keyakinan. Keyakinan yang memang harus benar-benar kuat. Karena syarat yakin itu ada 3. Ada ainul yakin, ada ilmul yakin, ada haqqul yakin. Ainul yakin itu apa? Dengan cara melihat. Oh gerakan, oh tingkah laku, oh perkataan, oh cara ibadah, oh zikirnya. Orang-orang sufi kayak begitu, yang dilakukannya oh kayak begitu. Kita melihat. Ya. Lalu kita masuk tahapan yang kedua, ainul yakin. Ainul yakin. Keyakinan dengan ilmu. Kita pelajari nih, bab demi bab, tabaqat, tingkatan demi tingkatan, ya, hal-hal yang dibutuhkan untuk kita menjadi seorang yang pengen dekat kepada Allah. Kita jangan bilang sufi dah, orang yang pengen banget dekat kepada Allah tuh caranya bagaimana, ya, dari yang namanya juhud, yang namanya sabar, yang namanya qanaah dan seterusnya. Yang sudah saya sampaikan dulu itu ada 8 tabaqat, tingkatan-tingkatan untuk kita pengen dekat, benar-benar dekat pada Allah. Itu kita lakukan satu demi satu tingkatan, satu demi satu anak tangga, satu demi satu. Jadi makom yang kita harus lalui itu kita pelajari dengan guru kita, dengan syekh kita, dengan murabi kita, dengan mu'alim kita dan sebagainya. Baru tingkatan yang terakhir adalah haqqul yakin. Setelah kita lihat, setelah kita tahu ilmunya, lalu kita praktekin, kita tahu dong nikmatnya bagaimana ketika orang dengan benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang juga yang dibilang ulama, nggak ujuk-ujuk dia jadi ulama. Kecuali zaman now, cuman bisa 1 ayat langsung dipanggil ulama karena pesenan. Ngomong ini ya, ayatnya ini, dipanggil depannya ulama. Yang ulama karbitan. Yang disebut ulama itu juga dia belajar dulu. Belajarnya nggak setahun 2 tahun. Tidurnya nggak 24 jam. Lebih banyak dia melek dibandingkan tidur. Ngobrolnya dengan baca kitabnya, banyakkan dia baca kitab daripada ngobrolnya. Prosesnya lama. Maka orang tuh kalau namanya ulama meninggal, susah dan lama mencari gantinya. Yang dekat-dekat aja dah, zamannya Pak Kurdi, zamannya saya, kalau udah meninggal Kiai Jainuddin MZ sampai sekarang menemuin susah kayak gitu. Oh ada anak-anak beliau, tapi rasa-rasanya beda. Habib Bandar Munzir ketika meninggal belum ada sampai sekarang bisa menduduki posisi dengan Sultanul Qulub, dengan hati yang bersih, membawa orang-orang itu kepada Allah dan kepada Rasulullah dengan kelembutan. Masih banyak dengan emosi. Ada Ustaz Jeffrey Bukhari yang merangkul orang-orang pinggir jalan dan lain sebagainya, cikal bakal dari pemuda hijrah. Itu cikal bakal pemuda hijrah itu Ustaz Jeffrey Bukhari. Lalu datanglah yang namanya Hanan Ataki,
ya, dan lain sebagainya. Ketika beliau meninggal, udah ada belum gantinya? Belum ada. Maka kalau ulama meninggal, susah nyari gantinya. Kalau pejabat lagi belum meninggal aja, lagi sakit aja, udah siap-siap yang udah gantiin. Malah sebagian orang udah nyumpahin, mati dah, udah gantiin tuh. Itu kalau pejabat. Jangan kata presiden, jangan kata anggota DPR, MPR, RT aja kalau udah meninggal besok udah ada gantinya. Betul nggak? Iya. Udah. Ustadz Kiai Habaib meninggal, yang jadi guru-guru kita meninggal, belum tentu kita setahun 2 tahun ketemu langsung. Yang posisinya sama, bahkan lebih dari guru kita. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah, udah ratusan ulama meninggal, bahkan ribuan meninggal. Yang terdata saja udah lebih dari 600 sekian. Guru-guru yang karismatik, ulama-ulama yang ilmunya kredibel, dan seterusnya. Itu yang terdata, yang belum terdata lebih banyak. Jangan dikira ustadz-ustadz kampung itu mereka ilmunya biasa aja. Banyak ustadz-ustadz kampung tuh yang nggak ada di TV, tapi ulama itu ilmunya luar biasa, mengalahkan ulama-ulama yang ada di TV. Tapi karena ketawaduan beliau dan mereka semua, yang mereka tutup itu hanya ingin memberikan manfaat, bukan untuk menyampaikan siapa sebenarnya dia. Nah, kalau sudah ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin, udah sampai dah kita. Ya. Apa yang kita lakukan udah Allah. Apa yang kita bicarakan udah Allah. Apa yang kita berikan Allah. Udah lillahi ilallahi billahi. Ya. Billahi semuanya karena Allah. Dengan menyebut Allah. Semua niatnya Allah. Lillahi dipersembahkan kepada Allah. Kalau Allah sudah bilang nyebut, nyebut kita. Ini yang dikatakan di sini, ya, dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, billahi tasir taro ajaib. Wahai anakku, kalau kau melakukan satu perjalanan dunia sufi, maka kau akan melihat dalam perjalananmu sesuatu yang ajaib, sesuatu yang di luar dari nalar kalian, sesuatu yang kalian tidak bisa ukur dengan ilmu itu sendiri. Ada orang yang menjadi seorang ulama besar, ahli sufi dan lain sebagainya, bahkan menjadi syekh yang besar. Ini macam-macam sahabat tuh. Ada yang karena dengan ilmunya, ada yang karena kesabarannya, ada yang karena ketawaduannya, ada karena kedermawanannya. Jadi orang tuh menjadi ulama besar, menjadi wali, orang yang dekat dengan Allah, bukan karena dia dekat ibadahnya banyak, macam-macam. Ada kan kisah tempo hari itu, ya, ada seorang wali yang kalau dia itu kerja setiap hari masuk ke tengah hutan mencari kayu ranting untuk bakar, dan sebelumnya dijual, sisanya dia bawa untuk pulang untuk masak. Yang bawa siapa? Yang bawa harimau, yang bawa singa. Kayunya yang bawa hewan-hewan buas. Ketika dia sudah ikat, ketika dia sudah siapkan, dia pengen panggul, ini binatang-binatang buas datang mendekati. Mengaum tapi bukan mengancam. Mengaum bukan untuk menerkam. Mengaum untuk apa? Minta itu kayu ditaruh di punggungnya. Oh, ini wali tahu, dia ngerti. Ditaruhlah di atas punggung ini harimau, taruhlah di punggung ini singa, ya. Lalu dia berjalan, ikuti nama hewan buas nih, sampai ke rumahnya. Depan rumahnya itu kayu ditaruh, dijatuhkan, lalu dia kembali ke hutan di binatang-binatang buas. Begitu setiap hari. Ya. Nah, ada orang yang penasaran, kenapa ini orang kok begitu hebat, hewan buas ini bisa jinak dengan dia. Akhirnya dia tanya. Nih si wali ini hanya mengatakan, kalau kau ingin tahu bagaimana Allah memberikan aku
kemuliaan seperti ini, kau lihatlah bagaimana kehidupan dalam rumah tanggaku. Tapi awas, jangan sampai isi rumah tanggaku kau mengetahui apa tujuan kau untuk mengetahuinya. Artinya cukup lihat dan selidiki dari jauh. Ternyata Masya Allah, ini seorang wali punya istri yang cerewet, punya istri yang setiap hari ngomel. Setiap hari istri ini marah-marah. Dikasih duit dia marah, nggak dikasih duit dia marah, dikasih cilok dia marah, dikasih bakso dia marah, ya? Marah terus nih. Nggak ada dia ini merasa bersyukur. Tapi apa yang dilakukan oleh wali ini? Tetap dia ini berterima kasih kepada Allah, punya istri yang selalu mengingatkan untuk dia lebih baik lagi, lebih baik dan seterusnya. Oh, mungkin istri saya nggak doyan cilok, maunya bakso, besok dibawain bakso. Bakso juga ditolak, ngomel-ngomel. Oh, mungkin nggak mau bakso, maunya bakso 3. Oh, ngomel-ngomel lagi, tapi dimakan tuh bakso 3. Boleh itu bakso iga. Nggak mau bakso 3 kali, tapi dimakan. Oh, besok dibawain bakso beranak. Oh, dia marah lagi nih istri, ngomel-ngomel lagi, nyindir mentang-mentang saya belum nikah punya anak, kau bawa bakso beranak dan bla bla dan seterusnya. Besok mau lagi bakso beranak. Marah lagi, tapi terus ini wali sabar. Nah, karena kesabarannya inilah Allah angkat derajatnya untuk bisa menjinakkan hewan-hewan buas. Nah, suatu ketika wali ini pun mengatakan kepada istrinya, udahlah istriku, kamu jangan cerewet, kamu jangan bawel, apa aja syukuri, nikmati saja sudah. Kalau memang nggak mau, sudah, saya nggak akan berikan lagi. Marah nih suatu ketika nih wali. Lalu dia berangkat ke tengah hutan, ngambil lagi kayu. Udah diiketin, udah dirapihin. Kok nggak ada yang datang nih binatang-binatang buas yang biasanya mah datang untuk bawa kayunya. Ditungguin sampai menjelang petang. Akhirnya nggak ada binatang buas, akhirnya diangkat nih sama wali ini sendiri. Sampai ke rumah, ya dia capek karena dia bawa kayu cukup berat. Istrinya datang ngomel-ngomel, ditunjuk lagi, ngomel lagi lu. Ngomel. Istrinya kaget, tumben-tumbenan nih. Biasanya diomelin diem aja. Ini istrinya baru mau ngomong ditunjuk jidatnya. Ngomel lagi lu. Wah, nggak lihat apa gue keringetan. Besoknya nyari kayu lagi, nggak ada lagi hewan buas yang mau bantuin. Sampai pada akhirnya si wali ini pun sadar, Allah berikan aku kemuliaan karena aku bersabar atas tingkah laku istriku. Maka dia niatkan lagi, sejak itu saya tidak akan pernah lagi marah dengan istriku. Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan dan lain sebagainya, saya hanya ikhlas dan saya hanya ingin berbuat yang terbaik buat istriku. Besoknya dia nyari kayu lagi, hewan buas datang lagi, bantu lagi. Tuh satu, ada orang menjadi wali karena kesabarannya. Ya. Ada orang yang diangkat menjadi wali karena apa? Ketawaduannya. Ketawaduan, pernah saya juga cerita di paguyuban ngopi ini, seorang wali, ya, dia karena tawadu, tidak pengen orang tahu kalau dia itu orang yang berilmu dan juga dekat dengan kepada Allah. Akhirnya dia keluarlah dari tempat dia ibadah, bergaul dengan orang-orang. Nah, ketika dia bergaul, lalu dia penasaran, ada 2 orang yang di atas bukit yang dia perhatikan nggak turun-turun, nggak turun-turun. Nah, ketika Sawali ini pun penasaran, naik sampai di sana ditemukan 2 orang ini. 2 orang ini kerjanya ibadah. Ketika ngobrol, wali ini bertanya, kalian ini nggak pernah turun, nggak pernah bermasyarakat, lalu bagaimana cara kalian bisa dapatkan rezeki dari Allah? Oh, gampang. Kami dekat kepada Allah.
dan kami bertawasul kepada seorang wali besar yang semuanya itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hajat dan keinginan kami. Bolehkah aku ingin ikut bersama kalian? Ini wali ini, ya. Akhirnya ikut nih bertiga. Zikir, sholat, sampai mereka pada waktunya merasa lapar. Nah, bertiga ini berembuk. Sekarang kamu, si A, kau bertawasul lah, mintalah kepada Allah dengan bertawasul dengan seorang wali yang kau inginkan. Allah berikan rezeki kepada kita. Orang ini berdoa pada Allah, bertawasul dengan seorang wali, ya. Lalu tiba-tiba ada orang yang ngantar satu nampan nasi. Lalu sekarang giliranmu. Oh, ini berdoa pada Allah, lalu bertawasul dengan seorang wali. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang datang bawa satu nampan nasi. Berarti dua-duanya nih. Dua-duanya. Nah, wali ini penasaran. Kamu minta kepada Allah? Iya. Kamu minta kepada Allah? Iya. Tapi kau bilang tadi bertawasul? Iya. Boleh nggak aku tahu dengan nama siapa kau bertawasul? Orang ini berkata, saya bertawasul dengan seorang wali, namanya saya lupa itu, ya nanti kalau ketemu saya sebutkan lagi. Lalu orang ini pun yang B pun bertawasul sama, maka Allah kabulkan setiap dia berdoa. Allah orang yang memberikan nasi. Orang yang disebut itu oleh dua orang ini adalah wali itu sendiri yang ikut bergabung. Lalu orang yang dua ini bertanya, engkau siapa? Sekarang aku begini, aku ingin berdoa dulu dah. Sebelum aku sebutkan siapa nama aku. Akhirnya wali ini berdoa, ya Allah, ya, kalau dua orang ini bertawasul kepadaku, mereka dan masing-masing dapat satu nampan nasi, maka aku bertawasul kepada Sayyidina Muhammad SAW untuk mencukupi kami semua. Lalu tiba-tiba ada itu kabilah, atau kabilah itu sekelompok orang lagi melakukan perjalanan, berhenti di depan gua tersebut, lalu memberikan banyak makanan kepada mereka bertiga. Tawasulnya kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya setelah mereka makan, setelah mereka nikmati dari apa yang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, nih orang dua tadi, wali dua tadi, dia penasaran, kamu ini sebenarnya siapa? Kok kamu doa lebih banyak dapatnya dari kami? Kalau kalian bertawasul dengan satu orang wali yang kalian sebut itu wali, sebetulnya bukanlah dia seorang wali kecuali Allah berikan keberkahan kepada orang tersebut. Orang tersebut adalah saya. Disebutlah dia namanya ini, biografinya ini, seterusnya. Mereka pun takjub dengan ketawaduannya yang dia bilang. Dia bertawasul kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bertawasullah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, akan mendapat lebih banyak lagi dibandingkan kau bertawasul kepada diriku sendiri. Ketawaduan yang dia membuat derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam dunia tasawuf itu, semakin kita mengikuti perjalanan dunia sufi itu, maka kita akan menemukan banyak sekali keajaiban. Ada orang yang biasa cikir dan seterusnya, ya. Lalu ketika motornya mogok, dia mencing tuh, dimasukin ke tangki bensin, hidup motornya. Air kencing berubah jadi bensin. Besok coba Kapten Robi. Tes. Meleduk. Ya. Kenapa? Karena apa tadi? Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yakin kita sudah belajar, yakin kita melihat dari karamah-karamah orang-orang soleh, baca dari ilmu-ilmu tentang orang-orang soleh, tinggal keyakinan kita. Rasulullah SAW ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk pertama kali ke dalam goa, ya, Gua Thur, itu kan diantuk
kali jengking tangannya dan diantuk ular kakinya. Lalu kata Sayyidina Muhammad SAW, karena Sayyidina Abu Bakar ini meriang kalau bahasa kita, dilihat tangannya itu biru, sama Rasulullah apa? Diludahin. Ludahnya baginda Nabi Muhammad SAW langsung sembuh. Ya. Ludah penuh dengan keberkahan. Oh, kalau baginda Nabi Muhammad begitu, iya. Orang-orang soleh juga. Ingat gak kita kalau zaman dulu waktu kecil, Pak Kurdi, kalau lagi panas dibawa ke rumah nenek-nenek, cuma disembur, sehat. Ludah nenek-nenek. Ludah nenek-nenek. Yang dia ibadahnya benar. Lalu dah kita boncos. Orang meriang kita ludahin, ampun. Stroke. Nih, sahabat yang maka makin banyak perjalanan kita di dalam dunia tasawuf, dunia sufi, makin banyak sekali keanehan-keanehan, yang keajaiban-keajaiban itu yang pasti kita temui. Yang itu semua adalah untuk apa? Mengorbankan diri kita, ruh kita. Maksudnya mengorbankan diri kita, ruh kita apa? Udah semuanya serahin kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apalagi itu semua sudah. Bukannya nanti kalau guru itu bilang bunuh diri semua, bukan. Semuanya itu serahkan, semua roh kalian semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan, ya, seperti yang dikatakan oleh Dzunun al-Misri, ya, kepada salah satu muridnya, in qadar ta'ala badli ruhi fata'ala. Kalau memang sanggup kamu itu menyerahkan ruh kamu untuk Allah, maka lakukan perjalanan dunia sufi itu. Ikuti jalan-jalan dari ilmu tasawuf itu. Ya, wa illa fala tastaghil. Kalau kamu nggak sanggup, kamu nggak bisa, masih ada ntar begini. Tapi gimana ya? Masih ada keraguan, masih ada syak. Kata Saudara Misri ini, udah kalau begitu jangan kau sibukkan dirimu untuk mencontoh perilaku, mencontoh ibadah, mencontoh dari apa yang dikatakan orang-orang yang disebut kaum sufi. Nggak bakalan nyampe. Kita pengen ikut jalannya orang-orang sufi, tapi kita masih bertanya-tanya, kok begitu? Ya sudah, nggak bisa kena. Kita pengen ikut namanya thariqah, yang namanya dunia tasawuf, tapi kita masih bimbang. Kayaknya gimana ya, salah nih, ya sudah, akan mentok di situ. Kenapa? Karena kalau orang sufi itu semuanya itu berkeyakinan Allah yang bimbing. Karena dunia sufi tasawuf itu dia mengatakan semua itu adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, itu semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang dalam koridor agama dan syariat. Koridor agama apa? Yang tidak berbenturan dengan ajaran-ajaran agama, tata krama dan seterusnya. Syariat yang tidak terbenturkan dengan yang halal, haram, makruh dan subhat. Inilah sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang-orang yang sudah masuk dunia sufi itu akan melihat, ya, entah terjatuh, ya jatuh, hati-hati. Kenapa? Apa yang dia katakan itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan begini, kita nih yang di bawah naungan M651 Haki, apalagi yang istiqomah, yang datang dari awal hingga akhir, yang membuka majlis dari awal sampai akhir, yang duduk dari awal hingga akhir, make dan baca bacaan yang saya ijazahkan dan yang kita dawamkan sama-sama, maka hati-hati jangan sampai lisan ini salah dan sembarangan bicara. Kenapa? Akan menjadi hal yang buruk kalau kita mengatakan yang buruk. Akan menjadi hal yang bagus kalau kita mengatakan yang bagus. Mau pilek nih, ya pilek. Bilangnya apa?
Mau pilek. Mau pilek. Mau sehat nih. Sakit. Sehat. Jadinya apa? Sehat. Meskipun ada waktu yang dibutuhkan untuk kesehatan, tapi optimis. Itulah kalimat menjadi doa. Badan kayaknya nggak enak nih, mau sakit. Ya sakit. Iya. Hah? Paham? Paham. Nih jangan lidah kita ucapkan sembarangan. Ya. Tuh bocah bakalan jomblo selamanya.